Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, khususnya pencinta mata pelajaran matematika, kita berjumpa kembali di channel ini. Dan pada kali ini tentunya kita akan seperti biasanya mempelajari hal matematika secara bersama-sama, dan khususnya pada kali ini adalah kita akan mempelajari bersama tentang pembuktian volume bola dengan menggunakan prinsip Cavalieri. Sebelum kegiatan ini dimulai, pertama saya mohon maaf jika materi ini tidak sepantasnya diterima oleh kalian, karena materi ini memang rumit, artinya tidak sesuai dengan kemampuan nalar kalian untuk memahaminya. Tetapi saya berpikir akan lebih baik jika kalian mengenalnya sejak awal. Oleh karena itu, maafkan Bapak jika kalian nanti tidak mampu memahami secara detail tentang hal ini. Kemudian tentunya kita sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah terpujinya bila kita tetap selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap dikaruniai kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, anak-anakku, marilah kita pelajari bersama tentang menentukan volume bola dengan menggunakan prinsip Cavalieri. Nah, anak-anakku, tentunya akan lebih baik pula jika kegiatan ini atau segala kegiatan yang akan kita lakukan diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, kalau pada tayangan yang lalu kalian atau kita bersama-sama mempelajari tentang asal mula bilangan 1/3 pada rumus kerucut dan limas. Nah, maka kali ini sekali lagi marilah kita pelajari bersama tentang pembuktian volume bola dengan prinsip Cavalieri. Prinsip Cavalieri menyatakan dua bangun ruang atau dua bangun geometri padat dan sebuah bidang jika setiap bidang sejajar terhadap bidang yang beririsan dengan salah satu benda ruang tersebut dan juga beririsan dengan yang lain, maka akan menghasilkan bidang irisan yang luasnya sama. Kalau sudah seperti itu, secara otomatis volumenya juga akan sama.
Nah, kalimat ini bisa diringkas. Artinya prinsip Cavalieri, jika dua bangun ruang memiliki bidang irisan yang luasnya sama dan diiris pada ketinggian yang sama, maka volume kedua bangun ruang tersebut juga sama. Untuk lebih jelasnya, marilah perhatikan dua gambar ini. Gambar yang pertama adalah bangun ruang prisma tegak segitiga. Yang kedua adalah bangun ruang prisma tegak segi empat. Bidang ABC pada prisma segitiga ini merupakan bidang irisan. Bidang ABC ini merupakan bidang irisan penampang dengan bidang sejajar alas, artinya sejajar alasnya. Di sini juga dinyatakan bahwa luas bidang irisan ABC pada prisma segitiga sama dengan luas bidang penampang irisan pada bidang sama dengan luas bidang irisan PQRS pada prisma segi empat. Mengapa? Ya karena sejajar. Alasannya sejajar. Nah, kalau sudah seperti itu, menurut prinsip Cavalieri, kedua bangun ini memiliki volume yang sama. Mengapa? Karena selain luas bidang irisan dari kedua bangun ini sama, dan juga tinggi dari kedua bangun ini juga sama. Artinya diiris pada ketinggian yang sama, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ini adalah merupakan istilahnya peraga terhadap kita agar tidak muncul pertanyaan mengapa luas ABC ini sama dengan PQRS, karena ini adalah merupakan bidang irisan dari kedua bangun yang sejajar dan diiris pada ketinggian yang sama. Untuk lebih memahami tentang prinsip Cavalieri, marilah kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Di sini saya tampilkan gambar tabung dan di dalamnya ada dua kerucut atas bawah. Kemudian dengan jari-jari alas R dan tinggi daripada tabung ini 2R. Sekali lagi, dalam volume untuk menentukan pembuktian volume bola dengan prinsip Cavalieri, selain gambar yang tadi, saya juga menampilkan gambar ini, gambar tabung dan dua buah kerucut yang terdapat di dalam tabung. Dengan jari-jari alas adalah R dan tinggi dari tabung ini adalah 2R.
kedua bangun ini bisa ditentukan volumenya tentunya. Artinya volume tabung dan kerucut yang dua atas bawah ini. Rumusnya seperti apa? Karena untuk menghitung volumenya tentunya adalah tetap kita harus mengacu terhadap rumus. Dan tentunya kalian sudah tahu, karena pada tayangan yang lalu kalian sudah belajar tentang menentukan volume tabung dan kerucut. Hanya dalam hal ini nanti tampilannya akan berbeda seperti yang biasa kalian pelajari. Nah, misalkan sekarang volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 kali 2R. Mungkin kalian bertanya, kan biasanya kali T toh Bapak. Ya, betul. Tetapi di sini dinyatakan atau diketahui tingginya adalah 2R. Ini sama saja sebetulnya dengan tinggi. Hanya dinyatakan dengan bilangan 2 dan R. Sehingga rumus volumenya muncul seperti ini. Volume tabung sama dengan pi R pangkat 2 kali 2R. Ini sama saja dengan 2 pi R pangkat 3. Jadi volume daripada tabung ini hasilnya adalah 2 pi R pangkat 3. Kok bisa R pangkat 3 atau Bapak? Oh ya, begini, R kuadrat sama dengan R kali R, kalikan R yang ini, sehingga akan menghasilkan R kali R kali R sama dengan R pangkat 3. Bagaimana? Sudah bisa diterima? Kalau sudah bisa diterima, saya lanjutkan. Volume 2 kerucut dalam tabung, rumusnya seperti apa? Karena ada 2 kerucut, maka rumusnya muncul sama dengan 2 kali sepertiga kali pi R pangkat 2 kali R. Nah, kok sudah hilang 2-nya Pak? Nih, 2-nya sudah berada di depan karena sebetulnya sama saja kalau ditaruh di sini. Toh hasilnya nanti akan sama. Misalkan sepertiga kali pi R kuadrat kali 2R itu sama sebetulnya dengan 1/3 kali pi R pangkat 2 kali R, hasilnya adalah 2/3 pi R pangkat 3. Tentunya R pangkat 3-nya seperti yang tadi, R pangkat 2 kali R pangkat 1 kali R. R kali R kali R menghasilkan R pangkat 3. Nah, jika volume tabung ini dikurangi dengan volume 2 kerucut, berapakah hasilnya? Penyelesaiannya begini. Penyelesaian kalau ada pertanyaan seperti ini, jika volume tabung dikurangi dengan 2 volume kerucut atas dan bawah, akan menghasilkan
bilangan berapa? Nah, penyelesaiannya adalah V tabung, volume tabung dikurangi V kerucut sama dengan tadi volume tabungnya hasilnya berapa? 2 pi R pangkat 3 kurangi 2/3 pi R pangkat 3. Sama dengan 6/3 pi R pangkat 3 kurangi 2/3 pi R pangkat 3. Dari mana 6/3? Misalkan masih ada pertanyaan seperti itu. 6/3 ini sama saja dengan 2. Mengapa kok 6/3 atau Bapak? Di sini pengurangnya berpenyebut 3. Sehingga yang dikurangi juga penyebutnya harus disamakan. Tentunya tentang prinsip operasi hitung pecahan kalian sudah paham betul. Nah, hasilnya berapa? 6/3 pi R pangkat 3 kurangi 2/3 pi R pangkat 3, maka akan menghasilkan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kalau seperti itu Pak Yadi sama dengan volume bola yang sudah Pak Yadi sampaikan pada tayangan yang lalu. Iya, saya memang setuju, tetapi ini belum tentu bola, misalkan belum tentu sama dengan volume bola. Sebelum kita meneliti secara detail dengan menggunakan prinsip Cavalieri ini. Oleh karena itu, marilah kita cermati atau kita pelajari bersama uraian berikut yang menampilkan 2 bangun, yaitu tabung dan bola. Dan di dalam tabung ada 2 kerucut. Ini tidak serta-merta sudah betul-betul sama sebetulnya. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita pelajari bersama pada uraian berikut ini. Nah, jadi untuk memastikan 4/3 pi R pangkat 3 apakah sama dengan volume bola, maka kali ini saya tampilkan 2 bangun. Yang ini adalah tabung yang di dalamnya terdapat 2 bangun ruang kerucut atas dan bawah. Yang ini adalah bola. Yang ini adalah bola. Penjelasannya begini. Untuk menentukan jarak A dari titik pusat, jarak A dari titik pusat ke keliling lingkaran ini, atau yang dikenal dengan jari-jari, di dalam bola ini kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Ini merupakan prasyarat untuk menghitung atau menentukan jarak A sebagai jari-jari lingkaran dalam bola. Kita harus menggunakan teorema Pythagoras atau dalil Pythagoras. Dalil Pythagoras menyatakan A pangkat 2, yang ditanya A yang akan ditentukan,
itu sama dengan R pangkat 2 kurangi B pangkat 2. Atau dibalik, R pangkat 2 kurangi B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Artinya A pangkat 2 yang ini sama dengan R pangkat 2 yang ini dikurangi B pangkat 2 yang ini. Sehingga luas bidang irisan yang ini, irisan dengan bola, bidang irisan dengan bola ini luasnya adalah pi A pangkat 2. Ini kan juga lingkaran. Ini merupakan bidang irisan bola. Berapa luasnya? Yaitu luasnya pi A pangkat 2. Karena R pangkat 2 kurangi B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Jadi rumus luasnya adalah pi A pangkat 2, atau luasnya adalah pi A pangkat 2. Artinya yang ini, maksudnya gambar yang ini. Kalau kita gambar kembali seperti ini. Ini sudah tertulis luas sama dengan pi A pangkat 2. Nah, bagaimana luas cincin dengan luas cincin? Luas cincin yang merupakan irisan dari tabung ini, cincin, luasnya sama dengan pi R pangkat 2. Ini anggaplah ini lingkaran utuh, misalkan yang besar ini lingkaran A, pi R pangkat 2. Ini lingkaran A, ini lingkaran B, ini lingkaran besar, ini lingkaran kecil. Artinya lingkaran besar dikurangi lingkaran yang kecil. Luasnya adalah pi R pangkat 2 kurangi pi B pangkat 2. Pi R pangkat 2 kurangi pi B pangkat 2. Artinya, kalau kurang jelas, lingkaran besar ini yang berwarna hijau dikurangi lingkaran yang berwarna putih. R-nya yang lingkaran besar dari sini sampai ke keliling lingkaran besar. Ini jari-jarinya. Ini jari-jari yang kecil ditandai dengan huruf B. Ini R. Jadi untuk menghitung cincin ini, luas cincin, pasti lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil, atau lingkaran besar ini untuk mencari luas yang diarsir dikurangi lingkaran yang berwarna putih. Untuk mencari luas lingkaran yang diarsir yang berbentuk cincin, maka lingkaran besar yang diameternya R dikurangi dengan lingkaran yang berwarna putih. Mohon maaf, bukan diameter tadi, yang radiusnya R dikurangi dengan lingkaran yang berwarna putih dengan radius B. Sehingga untuk menghitung luas cincin adalah luas sama dengan pi R pangkat 2 kurangi pi B pangkat 2. Kita keluarkan pi-nya dari R pangkat 2 berdiri sendiri, sehingga muncul seperti ini, sama dengan pi dalam kurung kali R pangkat 2 kurangi B pangkat 2.
hasil akhir adalah sama dengan pi A pangkat 2. Kalau begitu sama dengan luas yang ini. Nah, ini sama dengan luas cincin dengan luas lingkaran yang ini. Luas cincin sebagai irisan dari tabung sama dengan luas lingkaran sebagai irisan pada bola. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan kembali. R pangkat 2 kurangi B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kan? Ini tadi kalau kita balik A pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 kurangi B pangkat 2, atau dibalik R pangkat 2 kurangi B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Jadi sudah jelas bahwa irisan penampang pada tabung yang berbentuk cincin luasnya sama dengan irisan pada bola yang berbentuk lingkaran. Karena luas kedua penampang sama, maka pada prinsip Cavalieri menyatakan volumenya juga sama. Volume bola dengan volume tabung ini sama. Nah, jadi bisa disimpulkan volume tabung dikurangi 2 volume kerucut sama dengan volume bola. Volume tabung yang dikurangi 2 volume kerucut akan sama dengan volume bola yang ini. Jadi yang tadi betul-betul itu sama dengan volume bola. Nah, kalau sudah begitu, ini terbukti. Sebetulnya masih banyak cara untuk membuktikan volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Nah, anak-anakku, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Kemudian untuk semua pihak saya mohon sarannya, karena bukan hal yang tidak mungkin ada kekurangan. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon saran dan kritiknya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.